Halo semuanya, perkenalkan nama saya Adinda Aurelia. Saat ini saya adalah mahasiswa aktif di Universitas Bina Sarana Informatika. Pada kesempatan hari ini, saya akan menjelaskan apa itu leadership, pengertian, sikap, manfaat, dan cara membangunnya. Yang pertama, sebelum kita lanjut ke materi yang ada, kita harus mengetahui dulu apa itu leadership. Nah, leadership adalah salah satu fungsi manajemen untuk mempengaruhi, mengarahkan, memotivasi, dan menyelesaikan tugas-tugas yang telah direncanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Keterampilan leadership akan sangat mempengaruhi kinerja organisasi, khususnya dalam hal mencapai tujuan organisasi. Lalu yang kedua, ada sikap seorang leader, yaitu seseorang dapat dikatakan memiliki skill leadership yang baik jika memiliki beberapa kemampuan khusus dalam bersikap. Sikap yang diperlukan untuk skill leadership antara lain yang pertama adalah keterampilan sosial. Apa itu keterampilan sosial? Keterampilan sosial itu adalah ketika seseorang individu harus mempunyai kepekaan terhadap situasi sosial dan dapat bertindak sesuai dengan situasi. Yang kedua ada kebijaksanaan, yaitu ada banyak orang yang terlibat dalam suatu tim. Semakin banyak orang, maka semakin banyak juga pemikiran dan perspektif yang ada. Oleh karena itu, diharapkan seorang yang sebagai leader atau pemimpin itu diharapkan untuk saling terbuka dan dengan perspektif orang lain. Yang ketiga, sifat yang harus dimiliki adalah keberanian, yaitu sebuah tim dalam perusahaan akan menghadapi banyak masalah yang menghadang. Oleh karena itu, seorang leader atau pemimpin harus berani dan memahami kapan waktu untuk mempertahankan dan melakukan hal-hal yang dianggap benar serta mampu menghadapi permasalahan. Lalu selanjutnya, sikap yang harus dimiliki oleh seorang leadership adalah mampu membuat keputusan, yaitu suatu permasalahan membutuhkan solusi yang harus diputuskan kemudian dieksekusi. Keputusan yang dibuat harus mempertimbangkan kebaikan bersama dan mengatasi masalah yang ada untuk memberi pengaruh yang besar dalam tim. Lalu pertanyaan selanjutnya adalah mengapa leadership itu diperlukan dalam suatu perusahaan. Nah, yang pertama, leadership ini merupakan hal penting dalam suatu perusahaan atau organisasi sebab leadership adalah kunci keberhasilan tim tercapai dengan baik. Lalu semua keputusan, gerakan, dan laju pembangunan membutuhkan leadership. Alasan pentingnya adalah mengapa leadership penting adalah untuk membangun tim yang kuat. Visi dan misi sebuah tim harus dicapai melalui kerja keras dan membutuhkan bimbingan dari orang yang memiliki kemampuan leadership yang kuat. Dengan kekuatan leadership yang baik dan kerjasama tim dengan bentuk yang baik pula, hambatan dan rintangan dapat dihadapi oleh tim. Lalu ada beberapa manfaat leadership dalam perusahaan. Keberadaan leadership juga memiliki manfaat yang besar untuk sebuah tim dalam perusahaan, yaitu yang pertama untuk peningkatan produktivitas tenaga kerja. Yang kedua, peningkatan kemampuan untuk berhasil di bawah tekanan. Yang ketiga, untuk meningkatkan kecerdasan emosional. Yang keempat, ada meningkatkan karisma dan keseriusan dalam operasi bisnis. Yang kelima, menumbuhkan rasa percaya diri dalam tim Anda. Yang keenam, peningkatan keterampilan mendengarkan dan komunikasi. Lalu yang terakhir, juga manfaat leadership yaitu untuk meningkatkan kesadaran akan keberagaman di dunia kerja. Lalu bagaimana cara menumbuhkan skill leadership di perusahaan? Nah, karena dianggap sangat penting, sebaiknya setiap individu, terutama pihak manajer, berusaha untuk menumbuhkan skill leadership dalam diri masing-masing. Selain akan menguntungkan perusahaan dalam mencapai tujuan, memiliki skill leadership juga menguntungkan bagi individu. Skill leadership yang kuat dalam individu akan membuat seseorang individu tegar dan lihai dalam mengatasi masalah di hidupnya. Adapun cara untuk menumbuhkan skill leadership antara lain, yang pertama berlatihlah untuk selalu menumbuhkan sikap disiplin, yaitu mengembangkan disiplin dalam kehidupan profesional dan pribadi Anda adalah suatu keharusan untuk memiliki skill leadership yang efektif sekaligus untuk menginspirasi orang lain turut menjadi disiplin. Orang akan menilai kemampuan dan kredibilitas dengan sikap disiplin yang diperlihatkan di tempat kerja. Yang kedua, yaitu tunjukkan disiplin di tempat kerja dengan selalu memenuhi tenggat waktu, menepati janji, dan mengakhiri pertemuan tepat waktu. Jika merasa kesulitan untuk disiplin, cobalah dari hal yang paling kecil. Contohnya adalah bangun pagi dan berolahraga setiap hari, rutin membersihkan rumah, dan sebagainya. Ketika sudah terbiasa untuk mengerjakan dan disiplin terhadap hal kecil, maka seseorang individu akan terbiasa untuk mengerjakan hal besar lainnya. Lalu yang kedua, sikap leadership yang harus dimiliki juga menginspirasi orang lain, yaitu menjadi seorang leader berarti secara tidak langsung membuat seorang individu menjadi bagian suatu tim.
Seorang yang ditunjuk sebagai leader atau leader harus dapat memotivasi dan menginspirasi orang-orang yang bekerja untuk berkolaborasi sebaik mungkin. Ketika seorang anggota tim membutuhkan dorongan atau bimbingan, tawarkan itu. Terkadang yang dibutuhkan seorang hanyalah seseorang untuk mendengarkan dan bersimpati. Lalu skill yang harus dimiliki selanjutnya yaitu terus belajar. Jalan terbaik untuk menjadi leader atau pemimpin yang baik adalah selalu belajar hal-hal baru. Hal itu membuat pikiran semakin tajam dan peka terhadap situasi yang ada. Dengan pikiran yang tajam dan peka, individu akan semakin tertantang untuk menghadapi tantangan baru yang mungkin menghadang ketika berada dalam suatu perusahaan atau organisasi. Lalu selanjutnya adalah berdayakan rekan tim. Memberdayakan tim bisa melalui memberikan kepercayaan atau delegasi tugas kepada individu yang lain. Tidak mungkin suatu pekerjaan mampu dihadapi sendiri. Mendelegasikan tugas kepada orang lain tidak hanya membantu pekerjaan untuk cepat selesai, tetapi juga memberdayakan orang lain di tim dan melatih skill orang lain tersebut. Lalu tetapkan tujuan yang kuat. Visi dan misi termegah tidak akan pernah berhasil jika tidak adanya tujuan yang kuat untuk merencanakan jalan untuk sampai ke sana. Saat seorang individu mengembangkan keterampilan leadership, investasikan waktu untuk mengklarifikasi tujuan dan memperkuatnya. Lalu merumuskan rencana yang tepat dan menetapkan tolak ukur yang realistis akan memberi jalan untuk memandu proses bisnis dari waktu ke waktu. Setelah mencapai tujuan tertentu, tetapkan tujuan lain. Ketika berhasil terhadap tujuan tertentu, sebuah tim akan memiliki rasa bangga dan kepemilikan yang tinggi terhadap perusahaan. Kemajuan tim dalam mencapai tujuan juga akan membawa tim lebih tangguh untuk mencapai tujuan lain yang lebih besar. Lalu, pahami kekuatan dan cara menggunakannya. Setiap individu dilahirkan memiliki keunikan dan kekuatan yang berbeda-beda. Kekuatan pada setiap individu akan bermanfaat besar ketika dimanfaatkan dengan cara yang baik. Salah satu cara terbaik untuk melakukannya adalah benar-benar menguji kekuatan dan kelemahan. Setelah individu menyadari bakat tersembunyi, individu tersebut akan menikmati kekuatan dari dirinya sendiri. Selain mengevaluasi diri dengan secara konvensional, individu juga dapat mengevaluasi diri mereka menggunakan alat bantu. Salah satu alat bantu yang dapat digunakan adalah metode SWOT, yaitu metode SWOT akan mempermudah dalam mengelompokkan kekuatan dan potensi yang jika digabungkan akan menjadi manfaat besar. Lalu sikap seorang leadership lain yang harus dimiliki adalah berani mengakui kesalahan dan terus melangkah. Semua manusia di dunia pasti pernah membuat kesalahan. Mengakui kesalahan dan bergerak maju untuk memperbaikinya adalah cara efektif untuk memperbaiki diri. Kesalahan yang ada dapat menjadi pembelajaran untuk tidak jatuh ke lubang yang sama. Proses arah tim pun akan semakin terarah karena sudah memahami titik mana yang akan membawa tim pada kegagalan. Harap diingat, setiap orang yang memiliki tempo dan waktu yang berbeda. Begitu pula dalam mengembangkan atau menumbuhkan skill baru, jadi tetaplah gigih dalam berusaha mengembangkan diri karena tidak ada skill atau sesuatu yang dapat dimiliki secara instan. Beberapa cara di atas dapat kembali dieksplorasi demi mengembangkan skill leadership yang lebih baik. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa unsur-unsur yang terdapat dalam leadership, yaitu leadership atau kepemimpinan memiliki 3 unsur utama, yaitu yang pertama ada pengikut atau followership. Adanya kepemimpinan ini disebabkan adanya pengikut atau followership. Seseorang menjadi pemimpin karena ada beberapa orang yang berkehendak untuk mengikuti, yaitu bertindak sesuai dengan keinginan pemimpinnya. Lalu yang kedua adanya tujuan. Kepemimpinan timbul karena adanya kepengikutan yang melakukan kerjasama dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan bersama. Dengan adanya tujuan-tujuan tertentu timbul kerjasama dan timbul pula pemimpin untuk mengaturnya. Lalu yang unsur ketiga yaitu kegiatan mempengaruhi. Ini berarti bahwa seorang pimpinan dalam aktivitasnya membimbing, mengontrol dan mengarahkan tindakan orang lain untuk menuju suatu sasaran tertentu. Lalu yang terakhir saya akan menjelaskan beberapa fungsi-fungsi dari leadership. Yang pertama ada fungsi instruktif. Pemimpin sebagai pengambil keputusan berfungsi memerintahkan pelaksanaannya pada orang-orang yang dipimpin. Pemimpin sebagai komunikator merupakan pihak yang menentukan apa isi perintah tersebut, bagaimana cara mengerjakan perintahnya, kapan waktu memulai melaksanakan dan melaporkan hasilnya, dan di mana tempat mengerjakan perintah agar keputusan dapat diwujudkan secara efektif. Lalu yang kedua ada fungsi konsultatif, yaitu pemimpin kerap kali memerlukan bahan pertimbangan yang mengharuskannya berkonsultasi dengan orang-orang yang dipimpinnya. Konsultasi dapat pula dilakukan melalui arus sebaliknya, yakni dari orang-orang yang dipimpin kepada pemimpin yang menetapkan keputusan dan memerintahkan pelaksanaannya.
Hal ini berarti fungsi ini berlangsung dan bersifat komunikasi dua arah, meskipun pelaksanaannya sangat tergantung pada pihak pemimpin. Lalu yang ketiga ada fungsi partisipatif, yaitu fungsi ini berarti kesediaan pemimpin untuk tidak berpangku tangan pada saat-saat orang yang dipimpin melaksanakan keputusannya. Pemimpin tidak boleh sekedar mampu membuat keputusan dan memerintahkan pelaksanaannya, tetapi juga harus ikut dalam proses pelaksanaannya, dalam batas-batas tidak menggeser dan mengganti petugas yang bertanggung jawab melaksanakannya. Yang keempat ada fungsi delegatif, yaitu fungsi ini mengharuskan pemimpin memilah-milah tugas pokok organisasinya dan mengevaluasi yang dapat dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang-orang yang dipercayainya. Fungsi delegasi pada dasarnya berarti kepercayaan. Pemimpin harus bersedia dan dapat mempercayai orang lain sesuai dengan posisi atau jabatannya. Lalu yang terakhir ada fungsi pengendalian, yaitu pemimpin mampu mengatur aktivitas anggotanya secara terarah dan dalam koordinasi yang efektif sehingga memungkinkan tercapainya tujuan bersama secara maksimal.